لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dalam rangka mengadakan program Tahsinut Tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keridhaan terhadap amalan yang kita lakukan dalam rangka ibtigha mardatillah, yaitu dengan mengadakan program Tahsinut Tilawah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayah sehingga acara ini bisa selesai tanpa ada kendala dan halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita masih melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu di bab masih di ilmu gharib, dan ini bagian akhir-akhir, masih lumayan banyak ya, sampai mungkin sekitar 20 atau 21. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk riwayat hafaz yang biasa kita anut dan kita praktekkan untuk membaca. Poin yang sudah dibahas di minggu sebelumnya, terakhir kemarin di ke-12, yaitu di lafal al-ismu dari firman Allah, bi'sal ismu al-fusuq, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Oke. Apa keunikannya? Jika kita ibtida, artinya memulai, ada dua pilihan. Memulai di lafal al-ismu ada dua pilihan. Yang pertama, memulai dengan hamzah yang dibaca fathah. Di sini hamzah wasal maksudnya. Alismu. Diikuti lam yang dibaca kasrah. Jadi wajah yang pertama alismu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ketika ibtida di sini, cara membaca yang pertama adalah alismu. Kemudian yang kedua, sin disukunkan atau menghilangkan hamzah wasal dan memulai dengan lam yang dibaca kasrah dan sin disukunkan. Lismu. Yang pertama alismu, yang kedua lismu. Oke. Sebagai praktek, nah ini mana udah disinggung, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Saya buka payan. Oke, lafal bi'sal ismu, bi'sal ismu al-fusuqu, ini ya, bi'sal ismu
al-fusuqu. Nah, dan yang harus diperhatikan di riwayat Hafs adalah di lafal al-ismu. Ini boleh dibaca dua wajah jika kita ibtida di sini, ibtidanya di sini di al-ismu. Yang pertama dibaca alismu, alismu, bukan al-ismu tapi alismu. Yang kedua dibaca lismu, lismu. Oke, sebagai praktek di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, jika ngulangnya di bi'sa, pilihannya hanya satu, bi'sal ismul fusuqu. Tapi ketika ibtidak di sini, alismul fusuqu ba'dal iman, wajah yang pertama, atau yang kedua lismul fusuqu ba'dal iman. Oke, berarti ada dua wajah. Baik, sebagai praktek di minggu kemarin ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu wala tanabazu bil alqab. Nah, poinnya di sini, ketika ngulang dari sini ya, bacanya mulai bi'sa, pilihan hanya satu, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, kemudian ibtidak di sini, wajah yang pertama alismul fusuqu ba'dal iman, atau yang kedua lismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Oke, ini kemarin sudah dipraktekkan. Untuk poin yang ke 13 udah kemarin ya, yang ke 12 lismu. Oke, ini lanjutannya. Bacaan kata-kata berikut dengan mat panjang 6 harokat atau tashil. Oke, di lafal ini, di ayat ini, thamaniyata azwajin minal dha'nitsnain wa minal ma'zitsnain qul adzakaraini. Nah, ini ujungnya adzakaraini, saya blok. Dikasih ini. Oke, adzakaraini 1 2, nah, kasih kuning ya. Qul adzakaraini.
Apa teorinya? Boleh dibaca dua wajah. Yang pertama 6 harokat atau tul, dan yang kedua adalah tashil, yaitu adzakaraini, wajah pertama, atau wajah yang kedua adzakaraini tashil. Cuma ada ketentuan di dua tempat dalam surat Al-An'am dan Al-Ana dalam surat Yunus, atau Allahu di Yunus dan An-Naml, serta cara ibdal penggantian dengan mad panjang lebih utama dan lebih kuat. Oke. Di Al-Quran ada berapa tempat? Surat Al-An'am ada 2, yaitu ini di Az-Zakaraini. Ini boleh dibaca mana nih? Boleh dibaca 2. Yang pertama dibaca mad atau yang disebut dengan mad farqi 6 harokat. Ini juga 6 harokat. Yang kedua dibaca tashil. Tashil qul az-zakaraini, qul az-zakaraini. Jadi prakteknya thamaniyata azwaj minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Wajah pertama qul az-zakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat. Wajah pertama. Wajah kedua qul az-zakaraini tasil, qul az-zakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ya. Poinnya di Az-Zakaraini. Ada berapa tempat dalam Al-Quran? Sini disebutkan Az-Zakaraini itu ada di surat Al-An'am 2 tempat. Kemudian Al-Ana di surat Yunus 1, Allahu. Jadi boleh dibaca Al-Ana, Al-Ana. Ini ayatnya. Nah ini. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Wajah pertama al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Atau wajah kedua al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dibaca tasil ya. Tashil dan mat. Cuma mat farqi lebih utama daripada tashil. Tashil itu satu alif aja ya? Kayak a'jamiyun dibaca a'jamiyun wa arabi. Ini sama. Al-ana. Nah, ini yang jarang diketahui tentang hal-hal yang diperhatikan menurut riwayat Hafiz. Baik, kita langsung praktek poinnya di sini dulu. Qul az-zakaraini. Nah, ini ada berapa tempat? Yang ke 1, 2, 3, 4 di Allahu atau Allahu.
bukan ahallahu, enggak, tapi Allahu. A'jamiyun dibaca a'jamiyun wa arabi, itu tasil. Dengan ketentuan membaca ibdal atau penggantian atau mat apa ini namanya, mat farqi lebih utama daripada dibaca dengan tashil. Oke, kita langsung praktek. Satu ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwaj minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Berikutnya wajah yang pertama dulu ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Ulangnya di ammashtamalat. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Nah, itu wajah yang pertama. Yang kedua, qul adzakaraini, qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Oke, kita coba langsung 2 ayat kepanjangan ya. 1 ayat dulu. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai bersama-sama membaca ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwaj. 1, 2, 3. Thamaniyata azwaj. Berikutnya minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. 1, 2, 3. Minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Oke, nah poinnya di sini. Yang wajah yang pertama dulu, yang panjang ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Ya, yang panjang dulu. 1, 2, 3. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Sekarang wajah yang kedua dibaca tasil. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. 1, 2, 3. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Berikutnya ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Ya. 1, 2, 3.
mashtamalat alaihi arhamul unthayain. Berikutnya, nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. 1, 2, 3. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Boleh? Cukup? Kita lanjut. Ayat yang berikutnya di ayat 144 sama persis dengan ayat sebelumnya. Qul adzakaraini, boleh, atau qul adzakaraini. Qul a 6 dan qul adzakaraini. Tuh, mantapan untuk yang di poin nomor 13. Bacaan kata-kata berikut dengan mad panjang, dengan mad panjang 6 harokat atau tashil. Kemudian diperinci. Al-An'am ada 2 tempat, az-zakaraini. Kemudian al-ana yaitu Yunus, dan juga Allahu, Allahu dan Allahu, Allahu. Saya copy lagi contoh. Ini baru al-ana. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Saya kopas dulu. Allahu adzina lakum. Nah ini, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum. Wajah yang kedua, qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Oke. Ada beberapa tempat di sini disebutkan az-zakara ini 2. Kemudian al-ana 3, ditambah Allahu 4 di surat Yunus dan Namal, serta cara penggantian dengan mad panjang lebih utama dan lebih kuat. Berarti 1, 2, 3, 4 tempat dalam Al-Quran yang boleh fleksibel. Ada 2 pilihan, yaitu tul dan tashil. Oke, berikutnya 14. Huruf ain dalam setiap kaf, ha, ya, ain, shad di surat Maryam, atau hamim, ain, sin, qaf di awal surat Asy-Syura dapat dibaca dengan cara tawasud atau medium 4 harokat dan dengan mad panjang 6 harokat, dan itu lebih baik. Jadi yang 4 harokat, kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu 4 harokat atau 6 harokat, kaf, ha, ya, ain, shad. Boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6, dan 6 lebih baik daripada 4. Oke, nggak perlu praktek, jelas.
Yang berikutnya ke-15, la ta'manna. Di surat Yusuf dibaca dengan ishmam atau raum. Dan sebagian orang menyebutkan dengan istilah ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Ikhtilas itu bisa dikategorikan mengurangi, ya bahasa kasarnya mencopet. Nah, apa yang dikurangi? Yang dikurangi ya nggak mungkin duit atau apa ya. Dalam Al-Quran yang dikurangi adalah harokat dikurangi. Ya. La ta'manna, ishmam atau raum. Ya. Pada masih ingat apa perbedaan ishmam dan raum? Raum membaca harokat di akhir itu masih terbaca dengan suara pelan dan hanya didengar oleh orang yang dekat dengannya. Yang jauh nggak kedengaran. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mi suaranya pelan menjadi seolah-olah sukun, seolah-olah. Itu raum. Ishmam membaca posisi bibir seperti dhammah padahal enggak membaca dhammah. La ta'manna, la ta'manna. Oke. Itu ya. Nah, mana bentuk ikhtilasnya? La ta'man. Bentuk ikhtilasnya di huruf mim. La ta, karena kalau normal la ta'manna. Nah, ini la ta'man, man asalnya la ta'manuna, dibaca la ta'manna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, ini poin yang ke-15 ya. Nggak ada perbedaan dengan yang sebelumnya, hanya mengulas ya. Ishmam, monyong, raum membaca dengan nada sangat pelan seolah-olah sukun. Kalau ishmam membacanya monyong. Baik, yang ke-16 saktah menurut riwayat Hafiz yang wajib hanya diambil, saktah yang wajib yang hanya diambil oleh Hafiz, dan semua pembaca yang mengikuti riwayat Hafiz akan tempat ai wajah marqina man raq kalla bal rana tempat ai wajah, kemudian marqina man raq bal rana. Itu ya, itu sudah dibahas sebelumnya, tidak perlu diperpanjang di sini. Kemudian adapun, nah ini yang belum dibahas materi sebelumnya. Adapun saktah yang diperbolehkan terdapat di dua tempat. Saktah yang diperbolehkan terdapat di dua tempat. Tadi yang pertama wajib, harus. Nah, ini yang kedua boleh. Apa itu? Yang pertama antara surat Al-Anfal dan At-Taubah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Bara'atun, saktah nyambung. Nyambung. Wallahu bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallah. Al-ayat. Yang kedua, ma'aliyah haladan, dan saktah di dalamnya adalah yang diutamakan dalam pembacaan. Apa ini di surat Al-Haqqah ya? Ma'aliyah haladan li sultaniyah
Saya kopas sedikit. Halaka anni. Nah, halaka anni sultaniya. Di sini ada tanda sin ya, sakta. Ma agna anni maliyah. Kalau dikopas di buat terlalu kecil ya. Ini nggak bisa digedein. Pakai apa? Oh, dipayan. Magnifier. Ini payan. Dipotong dulu. Copy paste. Coba saya gini dulu, screen aja. Nah, ini ya. Oke. Nah, sebentar. Pecah ya? Pecah, kita kopas biasa ya. Nah, nih. Ma agna anni maliyah. Ma agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ada sin, ini adalah sakta. Sini menyebutkan halaka anni maliyah halaka di surat Al-Haqqah, dan sakta di dalamnya adalah diutamakan dalam pembacaan. Maliyah halaka anni al-ayat. Yang pertama antara Al-Anfal dan At-Taubah, yang kedua maliyah halaka anni. Saktanya dua selain yang umum difahami oleh masyarakat. Ya, apa itu yang umum? Yaitu di tempat iwaja, qayyimah, marqatina, dan lain-lain. Nah, ini tambahannya antara surat Anfal dan Taubah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallah. Ayat. Oke, perlu praktek. Yang antara surat Anfal dan At-Taubah. Kopas dulu ya. Bara'atun. Nah, dan ayat sebelumnya. Bara'atun Anfal ayat 75. Oke. Kok nggak bisa sih? Oh, ini gara-gara ini. Oke. Ya. Oke, digedein. Nah. Wa
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. Ini berarti tanpa nafas di sini. Di alim nyambung. Karena yang khilaf di antara para ulama, apakah surat Al-Anfal dan Baqarah itu satu surat atau dua surat? Karena tidak disebutkan kata Bismillah. Nah, menurut Hafiz di sini salah satu keunikannya dan jarang diketahui, ini berdasarkan referensi kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid, ada saktah yang diperbolehkan oleh empat tadi harus. Oleh ini diperbolehkan terdapat dua tempat antara Anfal dan At-Taubah dan Maliyah Halaka, itu di surat Al-Haqqah. Selain ini dan yang empat sebelumnya itu nggak dianjurkan atau nggak ada istilah saktah menurut Imam Hafiz, kecuali terganti dari imam qiraat lain seperti Hamzah, misalnya riwayat Khalaf dan Khalaf. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi setiap ada al atau mim kemudian bertemu dengan Hamzah tokoh, maka dibaca dengan saktah, itu Imam Hamzah. Jadi kayak innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu ada saktah, tapi bukan dari Imam Hafiz. Saya perlu download mushaf Khalaf ya. Mushaf Khalaf, ini ada. Khalaf dari Hamzah. Nah, model ini. Oke. Nah. Oke. Tandanya tanda biru muda ini sahabat. Tanda biru tua adalah itu kok. Oke. Di ayat yang ke ini ayat yang ke-6 innal ladzina kafaru. Ini riwayat Khalaf dari Imam Hamzah. Sawa'un berdasarkan teori tajwid menurut Khalaf dari Imam Hamzah, mad wajib mutasil dan jaiz munfasil, nggak ada toleransi lagi, panjangnya harus 6 harakat. Kemudian apa di sini tanda biru muda? Tanda biru muda di sini disebutkan ini sakat atau saktah. Saktah. Kemudian tanda pink, di sini ada tanda pink. Kalau kita atau Hafiz bacanya alaihim. Nah, di sini alaihum terus saktah. Kaidahnya yang penting ada mim mati atau al, setelah mim mati atau al ini berupa hamzah qaf, maka di situ ada saktah. Prakteknya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini saktah selain
Imam Hafiz. Baik. Apa? Mati? Oh, merubah arti? Enggak. Kalau arti enggak merubah, hanya periwayatan, kholaf pembacaan. Nah, ntar mengikuti ini siroto bacanya jadi ziroto. Ziroto. Ini ya. Kayak ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum. Nah, kemudian ada tanda merah. Apa tanda merah? Merah di sini adalah merah tanda imalah. Jadi ketika berhenti la raiba fihi atau la raiba fihi hude imalah. Dengan syarat waqaf. Tapi kalau lanjut imalah menjadi enggak berfungsi. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau waqaf la raiba fihi hudal. Baik, kita fokuskan di tajwid hafaz dulu karena kalau baca imam lain khawatirnya tajwidnya jadi berantakan. Baik, itu hanya beda sekilas pandangan. Oke. Nomor 16 dianggap selesai antara surat Anfal dan At-Taubah. Prakteknya ini prakteknya dari langsung sini ya. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Pada sini susun tarik nafas. Innallaha bi kulli syai'in alim. Berhenti, jangan nafas. Bahwa ukuran 2 harokat. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Oke. Ini contoh sakta yang diperbolehkan menurut Imam Hafiz. Yang kedua yaitu ya lebih utama, yang lebih utama nih berhenti normal, tarik nafas, baru bara'atun, itu tetap yang lebih utama. Ini kan diperbolehkan. Nah, yang kedua maliyah halaka'anni, itu boleh, atau maliyah halaka'anni, itu boleh imalah, boleh fathah dan boleh nafas biasa. Nafas biasa lebih utama. Untuk yang At-Taubah, untuk yang maliyah ini sakta di dalamnya diutamakan dalam pembacaan. Untuk yang nomor 2 ini lebih diutamakan daripada berhenti biasa karena ada tanda sin di atasnya. Benar, tanda sin. Nah ini, oh gabus ya. Oke, perlu dikopas biar tanda sinnya kelihatan. Tanda sin sakta. Halaka anni. Halaka. Halaka anni sultaniyah. Ini ayat
berarti sebelumnya. Oke, kopas. Oke, ma alna anni maliyah, ada tanda sin. Ini lebih diutamakan sakta untuk ini, tapi kalau di surat At-Taubah, Al-Anfal dan At-Taubah lebih utama nafas biasa. Ma alna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ya, intinya sama-sama boleh mau nafas biasa atau sakta, ya nggak sampai ke derajat haram itu enggak, ya, bebas nafas biasa atau sakta dipersilakan. Hanya ini yang perlu diperhatikan untuk riwayat Hafiz. Baik, untuk ke-17 insyaallah di minggu berikutnya yang mensukunkan huruf ha di Ar-Rajih pada surat Al-A'raf dan Asy-Syu'ara, begitu juga fa'alqi di surat An-Naml. Oke, ntar ini kita bahas di minggu berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.